Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk mempelajari tentang kuda dalam materi mata kuliah Manajemen Pembibitan Non-Ruminansia. Bahasan sentral pada pembelajaran video kali ini adalah tentang konformasi. Bahasan tentang konformasi mencakup sangat banyak hal sehingga diharapkan Anda tetap harus meluangkan waktu untuk menambah informasi selain dari penyampaian yang ada dalam video ini. Artinya, materi pembelajaran yang Anda dapatkan melalui video ini hanya sebagai trigger atau pemicu agar Anda menjadi lebih tertarik belajar lebih lanjut secara mandiri. Percayalah, semakin Anda mencari, semakin dalam Anda menyelami pengetahuan yang baru, dan Anda akan merasa semakin tertarik untuk menambah informasi yang Anda miliki. Sebelum kita mulai tentang bahasan konformasi dari tubuh kuda, saya akan tampilkan beberapa gambar yang harus Anda kuasai karena akan menjadi dasar dan patokan untuk mempelajari tentang konformasi, seleksi, atau hal lain yang berhubungan dengan kuda. Gambar yang pertama adalah tentang berbagai istilah yang umum digunakan saat kita berbicara tentang bagian atau area tubuh kuda atau ternak pada umumnya. Sebagai contoh, bila kita berbicara tentang bagian tubuh yang mengarah ke bagian kepala, maka kita menyebutnya dengan nama kranial. Sedangkan kebalikannya adalah kita berbicara ke arah bagian belakang atau ke arah ekor, berarti kita menyebutkan dengan istilah kaudal. Bila kita menyebutkan tentang area punggung, ya, area punggung, maka kita menyebutnya dengan istilah dorsal. Sedangkan istilah ventral adalah istilah untuk bagian perut. Istilah proksimal digunakan bila kita membahas tentang area yang mengarah ke bagian atas, proksimal. Sedangkan distal adalah bila kita membicarakan area yang mengarah ke bagian bawah. Silakan Anda pelajari apa makna dari istilah rostral misalnya, atau istilah plantar, atau istilah palmar misalnya, dan masih banyak istilah lain yang silakan Anda pelajari lagi, karena ada beberapa kranial. Di sini kaudal, ini kranial juga, ini kranial juga, ini kranial juga. Jadi tolong pelajari apa arti dari istilah itu semua, ya. Gambar kedua tentu tidak asing lagi bagi Anda karena pernah kita bahas pada video yang telah lalu. Namun tidak ada salahnya untuk Anda mengulangi kembali agar teringat kembali nama-nama bagian tubuh kuda. Misalnya, dapatkah Anda membedakan istilah barrel dengan belly, atau misalnya forelock dengan forehead? Berdekatan ya tempatnya ya. Kemudian shoulder, shoulder dengan point of shoulder, ya, jangan sampai salah. Jangan lupa, misalnya kuda hanya memiliki daerah ergot bagian depan saja, ya. Bagaimana dengan hoof misalnya? Bagaimana dengan buttock? Bagaimana dengan stifle? Nah, silakan Anda explore lagi dari berbagai informasi. Gambar selanjutnya juga masih tentang tubuh kuda dan bagian-bagiannya, namun dalam istilah anatomi pertulangan. Jadi silakan Anda perhatikan, misalnya yang disebut tadi bagian shoulder, ternyata itu adalah pertulangan daerah scapula. Kemudian point of shoulder adalah sendi dari hubungan antara scapula dengan humerus. Di sini ada point of shoulder. Nah, point of shoulder juga dijadikan titik untuk kita mengukur panjang badan. Dari titik terdepan ini, point of shoulder yang paling depan, kita terus sampai ke bagian yang terakhir di sini, bukan hip joint ya, bukan sampai hip joint, tapi daerah tulang di sini ada tuh berisi namanya. Kemudian hip joint ini adalah joint itu biasanya sendi daerah hip itu adalah ujungnya dari tulang femur. Femur berhubungan dengan tulang tibia. Dan selanjutnya Anda lihat di sini ada kita menyebutnya ini mungkin seperti lutut ya, pada kaki disebutnya hock. Sedangkan pada kaki depan disebutnya bukan hock tapi knee, ya. Kemudian ini tulang rusuk yang disebut rib,
ya. Kemudian ada sternum atau tulang dada di sini. Kemudian juga ada patella misalnya. Kemudian juga jangan dilupakan daerah ini yang disebut daerah top loin ya. Nah, ini ada pertulangan yang terakhir ini adalah tulang leher. Jadi ingat, tulang leher itu mulai dari di sini pole ya, daerah tengahnya tanduk, terus tulang leher hingga sampai di sini. Nah, ini mulai tulang dari lumbar vertebranya. Jadi ini lumbar vertebranya. Kemudian Anda ingat waktu kita belajar tentang domba dan kambing, waktu Anda mencoba memegang daerah loin. Nah, di daerah ini yang tidak ada tulang rib tapi ada tulang vertebra, ini adalah daerah loinnya ya. Baik, masih banyak, silakan Anda perhatikan sendiri, pelajari, dan sebaiknya Anda ingat nama dan lokasinya. Ini juga masih sama, silakan dengan cara yang lain Anda bisa pelajari ya. Kini kita mulai membahas tentang materi yang menjadi target pembelajaran kali ini, yaitu mengenal tentang konformasi tubuh kuda agar kita bisa melakukan evaluasi pada konformasi kuda. Kita mulai dengan konformasi. Bentuk fisik atau penampilan kuda yang terlihat dari luar yang merupakan hasil perpaduan antara tulang, otot, dan jaringan tubuh, itulah yang disebut dengan konformasi. Artinya, bila kita mengevaluasi konformasi kuda, berarti kita mengevaluasi kebenaran struktur tulang, perototan, dan proporsi tubuh kuda dalam kaitannya satu sama lain. Perpaduan antara tulang, otot, dan jaringan tubuh akan membentuk struktur dan penampilan kuda. Struktur dan penampilan akan terlihat sebagai bentuk dari kuda, dan tentunya tiap bentuk memiliki fungsi masing-masing. Artinya, jangan Anda melupakan fungsi dari seekor kuda yang Anda nilai saat menilai konformasinya, karena standar konformasi sangat berhubungan dengan fungsi seekor kuda. Jadi, fungsi kuda adalah sifat pertama yang harus dipertimbangkan saat menilai konformasi kuda. Ingat, fungsi ya. Fungsi kuda yang harus dipertimbangkan saat menilai konformasi. Sebagai contoh, seekor kuda mungkin bernilai kurang baik sebagai kuda untuk pertandingan lompat rintang. Tapi dia bisa saja memiliki nilai konformasi yang baik sebagai kuda pertandingan jenis cutting misalnya, atau sebagai kuda tipe draft misalnya. Artinya, nobody's perfect. Itu pun berlaku pada kuda. Setiap kuda memiliki poin konformasi yang baik dan buruk dalam saat yang sama, termasuk kuda sekaliber kuda olimpiade misalnya. Kuda itu masih memiliki kesalahan konformasi. Jadi nobody's perfect ya. Seekor kuda dengan konformasi tubuh yang tidak ideal biasanya akan memiliki keterbatasan saat melakukan tugas. Pada kegiatan seleksi, seorang penilai atau juri atau judger selalu menilai kombinasi antara keseimbangan atau struktur atau otot, gaya berjalan, dan fitur spesifik breed dari suatu bangsa ya. Jadi juri itu menilainya 5 hal ini: bagaimana keseimbangan dari tubuhnya, bagaimana strukturnya, bagaimana ototnya, gaya berjalan, dan fitur spesifik dari breed. Oleh karena itu, Anda bila menjadi judger ataupun Anda hanya sebagai pemilik peternakan kuda misalnya, Anda juga harus memiliki pengetahuan tentang mengevaluasi konformasi kuda dari 5 hal ini ya. Hal yang biasa dievaluasi pada konformasi kuda dapat dikelompokkan dalam 6 kelompok besar, yaitu faktor yang menentukan bagaimana kuda itu bergerak, seperti 1, faktor keseimbangan tubuh, faktor perototan, faktor struktur tubuh yang didominasi dengan kondisi kaki ya.
Nah, 3 faktor itu menjadi kategori dasar yang akan menentukan pergerakan kuda. Ya, jadi pergerakan kuda itu diatur oleh 3 hal ini. Ya. Nah, tadi saya sebutkan 6. Berarti masih ada 3 lagi. 3 faktor penentu konformasi untuk kuda, yang lainnya adalah kualitas, kemudian pergerakan, dan seks serta karakter dari suatu bangsa. Ya, tapi yang menentukan pergerakan itu 3 hal ini. Tapi kalau misalnya yang dievaluasi dalam mengevaluasi konformasi itu sampai 6 hal ini, ya. Pada video kali ini kita khususkan pembahasan tentang menilai konformasi pada poin keseimbangan. Oke. Baik, kita lanjutkan. Untuk mempelajari lebih detail tentang konformasi, Anda harus pahami beberapa bagian tubuh seperti head, neck, shoulder, top line. Top line itu ada back, ada loin, ada croup. Kemudian hindquarters, ada barrel. Barrel itu chest dan rib. Leg itu terbagi menjadi front feet, hind feet, dan hoof. Itu adalah komponen dari struktur. Selain, Anda pun harus memahami tentang hal apa saja yang mempengaruhi tentang keseimbangan tubuh kuda dan perototannya, yaitu balance dan muscle. Ya, jadi keseimbangan dan muscle. Jadi penentu struktur itu ada ini semua: head, neck, shoulder, top line, hindquarters, barrels, dan leg. Jangan lupa yang disebut top line itu terbagi menjadi 3 bagian. Kemudian barrels itu daerahnya ada chest dan rib. Kemudian legs, kalau dibilang legs itu kaki itu macam-macam ya. Ada front feet, kaki depan, ada hind feet, ada hoof atau kuku. Ya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa biasakanlah menyebut nama atau area di tubuh ternak dengan istilah yang biasa digunakan secara umum di seluruh dunia. Karena agak sulit bila kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, atau malah kadang-kadang menjadi rancu. Ya, kita mulai membahas tentang keseimbangan pada tubuh kuda sebagai faktor yang dievaluasi pada konformasi kuda. Nah, apa yang disebut dengan balance atau keseimbangan? Kuda dinilai dalam keadaan balance yang baik bila memiliki pembagian yang sama dan proporsional antara daerah shoulder, back, dan hip. Saya ulangi, kuda dinilai dalam keadaan balance yang baik bila memiliki pembagian yang sama dan proporsional antara daerah shoulder, back, dan hip. Kemudian memiliki rasio yang baik antara garis top line dan garis underline. Dan yang ketiga, memiliki sudut yang simetris pada bagian shoulder dan hip. Jadi tolong diingat 3 faktor tadi, ya. Atau dengan istilah lain, untuk kuda dalam keseimbangan yang baik bila distribusi pertulangan dan perototan pada seluruh bagian tubuh berada pada tempat yang benar dan berfungsi benar. Ya. Keseimbangan tubuh kuda yang ditentukan oleh struktur tulang itu sangat menentukan kualitas gerakan. Ya. Kualitas gerakan. Oke, dan juga menentukan performance dari kuda. Jadi diingat, struktur itu menentukan kualitas gerakan dan performance kuda. Keseimbangan kuda juga ternyata berkontribusi pada kesehatan dan fungsi kuda. Oleh karena itu sangat penting untuk dipahami tentang faktor keseimbangan dan bagian tubuh penyusun keseimbangan tersebut, karena menjadi hal yang penting dalam seleksi kuda. Khusus untuk kuda yang digunakan untuk kegiatan sport, tubuhnya relatif lebih atletis, dan ternyata untuk kuda untuk sport itu faktor keseimbangan menjadi hal yang utama. Perlu Anda pahami bahwa kuda yang memiliki bobot badan yang berat tidak otomatis
memiliki keseimbangan yang baik, karena keseimbangan tubuh ditentukan dari besaran sudut dan proporsi yang tepat dari berbagai bagian tubuh kuda. Artinya, kuda yang memiliki berat yang ringan, berat badan yang ringan, ataupun yang berat dapat dikatakan seimbang bila struktur tulangnya memungkinkan untuk pendistribusian berat badan yang setara. Perlu diingat pula bahwa salah satu faktor penentu keseimbangan tubuh kuda adalah daerah shoulder, ya. Jadi titik keseimbangan yang utama itu daerah shoulder. Kita mulai membahas 10 hal yang selalu dievaluasi untuk keseimbangan tubuh kuda. Hal yang pertama adalah Anda harus memahami berbagai karakter khusus yang dimiliki oleh bangsa kuda yang akan Anda nilai atau Anda seleksi. Meskipun terdapat beberapa kesamaan di antara breed yang berbeda, tapi tiap breed biasanya memiliki ciri ideal yang khusus. Jadi jangan terjadi salah menilai. Misalnya, karakter kuda tipe draft yang biasanya digunakan untuk menarik beban berat. Kemudian Anda menilainya menggunakan kriteria karakter kuda berleher tipis. Ingat, kuda tipe draft itu biasanya lehernya yang tebal, ya, yang pendek dan tebal. Jadi tentu kuda tipe draft tersebut, kalau Anda nilai dengan kriteria karakter kuda berleher tipis, si kuda tipe draft tadi tentu akan mendapat nilai rendah dalam poin keseimbangan. Kenapa? Karena beda standar penilaian idealnya. Contoh lain misalnya, yang disebut ideal pada kuda Arab itu yang tubuhnya tinggi, lehernya agak melengkung, dan lehernya itu bersambung dengan daerah wither. Kemudian karakter shouldernya juga panjang dan agak landai. Nah, bangsa lain, misalnya bangsa kuda Morgan misalnya, itu meskipun karakternya, tubuhnya juga yang ideal itu karakter yang tinggi, tapi ternyata karakter sudut shouldernya itu beda. Yang idealnya adalah shoulder yang menyatu dengan back yang pendek, dan posisi necknya, lehernya itu seolah-olah berada di atas wither. Nah, melihat, mencermati kalimat tadi yang saya sebutkan, artinya pada saat Anda memberikan penilaian untuk pembibitan, itu Anda harus cerdas membuat deskripsinya, ya, supaya lengkap. Jadi orang nanti membacanya tidak salah. Hal kedua yang harus dievaluasi adalah Anda harus menilai kesamaan panjang antara daerah shoulder, back, dan hip. Ini shoulder ya, ini daerah shoulder, kemudian daerah back, ini daerah back itu yang sini, kemudian daerah hip yang di sini, ya. Jadi tubuh kuda harus terbagi menjadi 3 bagian yang proporsional. Untuk menilai kondisi tersebut, Anda sebaiknya berdiri sekitar 3 meteran dari tempat kuda yang akan dinilai, agar Anda bisa melihat dengan baik dan jelas profil kuda tersebut. Bila 3 daerah tersebut, yaitu shoulder, back, dan hip, terlihat pada kondisi yang sama panjang, maka dapat dikatakan kuda tersebut dalam konformasi seimbang, horse in proportion, ya. Namun bila salah satu saja area terlihat lebih pendek atau lebih panjang dari area yang lain, maka Anda dapat mengurangi nilai untuk poin keseimbangannya. Hal yang ketiga adalah saat Anda jadi ini harus sama panjang semua. Hal yang ketiga yang harus Anda perhatikan adalah saat Anda mengevaluasi keseimbangan, jangan Anda lupakan untuk menilai panjang muka, ya. Panjang muka itu diukur dari bagian puncak kepala atau poll hingga bagian ujung hidung atau daerah muzzle. Nah, berarti Anda harus pelajari, jangan lupakan istilah di waktu saya berikan anatomi, ya, peta anatomi kuda, muzzle, ada kata-kata muzzle di situ.
ukuran panjang muka tidak boleh lebih panjang dibandingkan ukuran daerah shoulder atau ukuran daerah back atau ukuran daerah hip. Bila ukuran panjang muka lebih panjang atau lebih pendek dari patokan ukuran tubuh, maka dikatakan bahwa kuda tidak dalam kondisi keseimbangan yang baik, ya. Selain itu, panjang muka yang ideal itu adalah biasanya 2/3 dari panjang leher. Nah, ini yang ideal, ya. Oke, hal keempat untuk mengevaluasi hal keempat adalah mengevaluasi panjang leher. Nah, oke, kita sekarang membahas tentang panjang leher. Panjang leher kuda yang mendukung keseimbangan yang baik dari kuda adalah bila panjang leher pada garis atas ini adalah 2 kali panjang leher dari garis bawah yang ini, ya. Bila terlihat panjang garis leher bagian atas kurang dari 2 kali panjang leher garis bawah, maka kuda tersebut dinilai sebagai kuda unbalance. Anda dapat bisa memberikan deskripsi dalam bentuk penilaian dengan catatan, misalnya leher kuda terlalu panjang atau leher kuda terlalu pendek misalnya. Jadi silakan Anda memberikan deskripsi lebih jelas dan detail. Anda masih ingat mungkin waktu video sebelumnya saya pernah memberikan tugas tentang U-neck, ya. Ada ya, menjadi tugas ya, harus mencari istilah U-neck. Nah, U-neck ini juga merupakan suatu istilah untuk leher yang membuat nilai keseimbangan menjadi turun, ya. Jadi kurang bagus kalau lehernya berbentuk kondisinya U-neck. Selanjutnya kita pelajari tentang bagian back pada kuda. Jadi fungsi punggung atau back adalah sebagai daerah pendukung berat badan dari penunggang kuda. Artinya sebagai fungsi peredam guncangan bagi penunggang kuda dan pendukung berat badan untuk induk betina yang sedang bunting. Keseimbangan tubuh kuda yang baik atau well balance adalah bila kuda memiliki panjang punggung, nah ini panjang punggung atau back yang lebih pendek dibandingkan panjang underline. Ini underline. Jadi panjang punggungnya harus lebih pendek dari bagian bawah atau yang disebut underline, ya. Untuk dapat menilai area tersebut, Anda harus fasih bagian tubuh mana yang menjadi patokan. Jadi tolong lihat bagian back itu ya, dari titik withers hingga titik end point, ya. Ini end point sampai withers. Jadi dari end point sampai withers. Lalu perhatikan bagian underline-nya, yaitu bagian dari bagian bawah dada ini di antara 2 kaki depan atau behind shoulder. Ini kan, ini ya, hingga daerah di antara 2 kaki belakang ini, atau based on underline, ya, based on underline. Selain itu jangan lupa juga perhatikan kemiringan ini, kemiringan dari sudut hip dan shoulder, daerah hip dan daerah shoulder. Sebaiknya sudut kemiringan ini simetris. Baik, untuk menggairahkan Anda mencari info lebih banyak, silakan jawab pertanyaan yang terlihat pada slide dan silakan tulis jawabannya yang merupakan hasil pencarian dan belajar Anda, baik pada referensi di internet kah, di website kah, dari buku kah, silakan, dan ini merupakan materi pekerjaan rumah Anda. Apa yang terjadi atau bagaimana kondisi kuda bila top line-nya lebih panjang dari underline? Apa efek yang ditimbulkan dan seperti apa bentuknya yang terjadi, ya? Baik, itu menjadi pekerjaan rumah Anda dan tolong dimasukkan ke dalam sekolah, ya.
Untuk sudut kemiringan shoulder yang ideal adalah 45 derajat. Dan besaran sudut tersebut harus sama dengan sudut di daerah atau area pasterna. Jadi ini 45 derajat di sini, ini juga 45 derajat. Namun, apa efek yang terjadi pada keseimbangan tubuh dari kuda bila sudutnya kurang dari 45? Nah, silakan menganalisis kondisi tersebut untuk menjadi materi pekerjaan rumah kembali sambil diselaraskan dengan informasi dari tubuh dari sumber lain. Saya ingatkan kembali, ini kalau misalnya melihat sudut 45-nya adalah dari tulang ini di sini agak miring lagi, masuk sedikit lagi ya, sebenarnya warna merahnya ini, garisnya ini tepat di antara tulang pada tulang humerus. Kemudian ini tepat pada tulang di sini, tulang kakinya ya, lurus. Jadi sudut di sini sama dengan sudut di sini, ya. Nah, selanjutnya untuk evaluasi berikut adalah untuk menilai keseimbangan, yang dinilai adalah perbandingan panjang dari ukuran chest, ya, atau bisa juga istilahnya mengukur panjang dalam dada. Ya, panjang dari dalam dada dibandingkan dengan ukuran panjang kaki. Jadi dalam dada itu yang warna biru ini harus, yang ideal adalah sama panjang dengan panjang kaki, ya. Jadi meskipun ukuran dalam dada bukan menjadi poin kritis pada penilaian keseimbangan, tapi bagian tersebut cukup penting untuk mengukur kapasitas tubuh yang berhubungan dengan jantung, paru-paru, dan organ vital lainnya. Keseimbangan yang ideal adalah bila kuda memiliki panjang dalam dada yang jaraknya dari dada ke tanah itu hampir sama. Dan sebaiknya panjang dada ini lebih panjang dari ukuran flank, ya. Panjang dada ini sebaiknya lebih panjang dari panjang flank. Ini flanknya, ya. Cara menilai kondisi dalam dada dan panjang kaki itu dari arah samping kuda. Bandingkan panjang dari titik Withers hingga bagian bawah dada dari kuda itu sebagai dalam dada, dan panjang dari titik dada ini, titik bawah dada hingga ke tanah adalah panjang kaki. Bila salah satu ukuran tersebut lebih panjang atau lebih pendek dari ukuran yang lain, berarti kuda tersebut keseimbangannya kurang baik. Hal yang lain yang bisa juga dijadikan patokan adalah panjang badan ini, panjang badan dari kuda itu sama panjang dengan tinggi Withers. Ini tinggi langsung sampai bawah, ya, tidak dipotong di tengah, tapi warna biru dari atas sampai bawah. Itu kalau sama panjang dengan ini artinya keseimbangan kudanya baik, ya. Kemudian kita pindah ke gambar ini menceritakan tentang adanya garis horizontal dan garis vertikal pada tubuh kuda. Itu merupakan garis tinggi Withers, ya. Kita mengukur tinggi Withers di sini pada bagian titik terakhirnya humerus, ini kita tarik garis bawah. Kemudian panjang badan dari titik ini ke sini sebenarnya, ya. Jadi kalau ini ditarik seperti ini, ada dua garis saling berpotongan di satu titik. Jadi titik potong ini adalah pusat titik berat kuda, yang juga ternyata sangat berpengaruh pada cara kuda melangkah, ya. Jadi kalau titik potongnya ini agak bergeser di tengah, itu cara melangkahnya tidak bagus, ya. Cara lain untuk mengevaluasi keseimbangan tubuh kuda yang lain adalah membandingkan panjang dari titik tengah punggung sini. Jadi ini ada back, titik tengahnya di sini, hingga dasar perut atau barrel itu harus setengah dari panjang badan kuda, ya. Oke. Pastikan panjang tubuh dari titik punggung atau back ini sampai ke dasar perut atau daerah barrel ini mendekati setengah panjang badannya kuda. Kita lanjutkan posisi Withers dan croup
juga menjadi kriteria penentu keseimbangan kuda. Keseimbangan yang ideal adalah pada posisi withers sejajar sama tinggi dengan croup. Withers sejajar sama tinggi dengan croup. Namun bila posisi withers lebih tinggi daripada croup seperti ini ya, jadi withersnya lebih tinggi sedikit, maka kondisi kuda disebut dalam kondisi uphill. Kondisi tersebut tidak menjadi suatu kekurangan atau pengurangan nilai dari keseimbangan, hanya kita menamakan itu kondisi uphill. Kondisi sebaliknya adalah downhill, yaitu bila tinggi withers ini terletak sedikit lebih rendah dari titik croup ya. Kondisi downhill menyebabkan kuda harus menahan beban lebih berat pada kaki bagian depan. Kenapa? Karena dia lebih rendah ya, sehingga menjadi sulit untuk melakukan manuver. Kuda susah melakukan manuver dan kurang tenaga untuk mendorong. Kondisi kelebihan beban pada tumpuan kaki depan tersebut akan menyebabkan kuda mengalami lameness pada kaki depan. Anda masih ingat ya istilah lameness yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Apa istilah lameness artinya? Ya, pincang ya. Perlu Anda ingat pula bahwa saat menseleksi anak kuda atau kuda usia muda, itu mereka biasanya anak kuda atau kuda usia muda, mereka tumbuhnya sangat cepat pada bagian croup dan hip, baru diikuti pertumbuhan pada bagian withers. Jadi yang bertumbuh bagian belakangnya dulu. Nah, oleh karena itu kuda muda atau anak muda akan cenderung terlihat memiliki posisi downhill. Kenapa? Karena bagian belakangnya tumbuh lebih cepat dibanding bagian depan sampai dia memasuki usia dewasa. Jadi pada saat Anda mengevaluasi keseimbangan, Anda harus tahu dulu kudanya berumur muda atau sudah dewasa. Jangan sampai Anda salah menilai, langsung ditulis kudanya dalam kondisi downhill, padahal memang masih kuda anak-anak ya. Nah, berikut saya perlihatkan ada beberapa kondisi withers yang kurang baik. Ini kondisi withers yang kurang baik. Kenapa? Di sini withersnya disebut flat, rata ya, di sini flat. Tapi yang di sini ini too high, terlalu tinggi. Yang ideal adalah seperti ini withersnya ya. Saat menilai keseimbangan pada bagian croup, Anda harus ingat bahwa sudut kemiringan croup ini bisa berbeda antar breed kuda. Keseimbangan kuda yang baik dikatakan baik itu seperti contohnya kuda yang sebelah kiri ini, yaitu bila croup dari kuda cukup panjang hingga ke tail head. Nah, ini daerah tail head dengan sudut yang tidak terlalu curam. Sedangkan pada kuda yang sebelah kanan ini terlihat croup-nya pendek dan cukup curam. Kuda ini kurang baik dalam hal penilaian keseimbangan ya. Kemudian berikutnya kita akan menilai keseimbangan dari bagian hip atau pinggul kuda. Pastikan bagian hip kuda itu cukup panjang dan kuat. Pada bagian hip, saat Anda menilai, Anda dapat berimajinasi dengan membuat segi empat imajiner seperti ini ya. Pada bagian tubercocce ke daerah dari tubercocce ke daerah tuber isi atau hook pins. Hip kuda yang ideal adalah yang berbentuk segi empat seperti ini, yang menandakan suatu kekuatan dan kelincahan dari kudanya. Namun ada juga hip yang berbentuk seperti segitiga terbalik ini ya, yang mengindikasikan bahwa kuda tersebut memiliki hip yang pendek, dan indikasinya adalah bagian stifle-nya, daerah stifle-nya ini lemah ya. Jadi berbeda antara yang segi empat ini daerah stifle-nya kuat, cukup kuat, yang ini daerah stifle-nya lemah ya.
Pada ilustrasi berikut saya perlihatkan ini adalah potongan dari tubuh kuda bangsa Frisian. Bangsa kuda ini, kuda Frisian ini awalnya dikembangbiakan dan dipelihara untuk tujuan kendaraan berperang, atau bisa juga digunakan sebagai alat bantu pertanian. Tapi sekarang bangsa kuda Frisian itu lebih populer digunakan sebagai kuda penarik beban yang bebannya tidak terlalu berat. Foto bagian yang ini terlihat kuda yang digunakan untuk fungsi driving, ya, atau sebagai kuda yang ditunggangi oleh manusia, driving, ya. Perhatikan bagian croup-nya ini dan pelvisnya yang memiliki sudut sekitar 20 derajat dan termasuk ini sudut yang curam. Sedangkan pada foto yang ini di bawahnya ini adalah kuda bangsa yang sama, tapi dia digunakan untuk kegiatan sport dan populer untuk aktivitas kuda tunggang serasi. Nah, kuda tipe sport ini memiliki croup dan pelvis yang lebih panjang dengan sudut kemiringan yang lebih landai dibandingkan yang ini. Ini cukup curam, ini agak landai, ya. Jadi tipe driving itu cukup curam, tipe sport itu agak landai, ya. Dan pelvisnya di sini lebih panjang. Jadi yang dipentingkan saat menilai atau menseleksi kuda antara lain Anda dapat membedakan karakter fisik yang dibutuhkan dihubungkan dengan aktivitas yang diharapkan dari kudanya, ya. Nah, berikutnya saya perlihatkan lagi ada kondisi croup yang kurang ideal. Ini disebut ghost croup. Ini yang disebut croup to level. Ini terlalu rata. Ini terlalu curam. Ini yang ideal, ya. Sekarang kita perhatikan lagi kondisi punggung atau back dari kuda yang ada pada slide, ya. Kondisi back yang melengkung seperti ini disebut dengan istilah sagging back atau sway back. Kondisi punggung seperti ini mengindikasikan pinggangnya lemah. Selain itu ada kondisi lain dari punggung yang kurang baik yang bentuk lain, itu yang disebut roach back, ya. Ada juga yang disebut long back. Silakan Anda pelajari lebih detail kondisi roach back dan long back ini sebagai materi belajar di rumah. Apa arti dari kondisi roach back dan long back? Kemudian efek apa yang ditimbulkan dari kondisi itu, ya. Silakan menjadi tugas Anda belajar di rumah. Kondisi lain yang menyebabkan nilai keseimbangan menjadi rendah adalah bagian underline yang pendek atau short underlines, ya. Nah, kuda dengan kondisi short underline akan mengalami masalah pada cara berjalan. Selain juga memiliki nilai konformasinya buruk. Kondisi kuda yang panjang top line-nya sama panjang dengan underline-nya, jadi top line dengan underline sama panjang, itu akan menyebabkan kuda tersebut tidak nyaman untuk ditunggangi. Selain punggung kuda itu juga kondisinya lemah. Oke, bisa dilihat, ya. Kemudian kita sudah pelajari banyak hal tentang konformasi, ya. Jadi kita sudah mengenal, membahas tentang 10 bagian tubuh yang harus Anda pahami saat Anda mengevaluasi keseimbangan kuda sebagai salah satu faktor penentu konformasi kuda yang baik. Hal tersebut merupakan bagian penting bila Anda akan memilih kuda sebagai calon bibit. Saya selalu mengingatkan